Hai guys, saya Ricardo dari timeclubfit.com dan ini adalah video tutorial seri PHP. Pada bagian ini kita akan membuat sebuah file PHP lalu mencoba hasilnya ke browser. Oke, pertama sekali kita harus pastikan dulu Apache dan MySQL dalam keadaan aktif. Klik Control Panel SAM, lalu kita klik tombol Start pada Apache dan MySQL. Kemudian kita tekan tombol Explorer ini dan di sini sudah ada jendela dengan lokasi, komputer, sistem, SAM. Atau secara manual kita bisa lakukan dengan masuk pada drive C di komputer kita, lalu kita cari folder SAM, kemudian kita masuk ke dalam foldernya. Nah, dari sekian banyaknya folder yang ada di dalam folder SAM ini, kita hanya perlu fokus pada folder htdocs. Di dalam folder htdocs inilah nantinya kita menyimpan semua file PHP yang telah kita kerjakan. Nah, di sini kita disarankan untuk membuat file PHP berdasarkan project. Jadi kita perlu membuat sebuah folder baru di dalam folder htdocs ini. Oke, kita buat folder baru di sini, kemudian kita beri namanya sesuai dengan nama project yang akan kita kerjakan. Kamu bisa membuat namanya sesuai dengan selera kamu di sana, guys. Di sini saya buat saja dengan nama timeclubfit. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah file PHP. Ya, di sini kita akan membutuhkan sebuah text editor sebagai tempat untuk mengetikkan script PHP-nya. Kamu bisa gunakan Notepad biasa, Notepad++, NetBeans, Dreamweaver, Sublime Text, atau text editor yang lainnya. Di sini saya gunakan Notepad++. Oke, sekarang saya akan membuat satu baris script PHP. Untuk saat ini kamu abaikan saja arti dari fungsi script ini, ya kita akan membahasnya pada bagian yang lain. Oke, selanjutnya kita simpan filenya, file, save as, lalu kita arahkan penyimpanannya di dalam folder yang telah kita buat sebelumnya, komputer, drive C, SAM, htdocs, timeclubfit. Kemudian kita berikan nama untuk filenya, di sini saya beri nama filenya dengan index. Dan untuk jenis filenya, kita pilih PHP Hypertext Preprocessor. Klik Save, dan pada bagian atas text editor ada info lokasi file index ini. Oke, sekarang kita sudah membuat sebuah file PHP dengan nama index.php. Selanjutnya kita akan coba file ini ke browser. Kita buka browser, saya gunakan Google Chrome untuk browsernya, dan kamu bisa menggunakan browser kesukaan kamu di sana, guys. Oke, pada URL address bar ini kita ketikkan http://127.0.0.1.2.0.80. Nah, seperti yang kita ketahui, URL address bar ini gunanya untuk meminta berkomunikasi dengan server yang kita tuju. Misalnya, bila kita ketikkan http://www.facebook.com, ini artinya kita meminta untuk berkomunikasi dengan server Facebook. Nah, ketika kita mengetikkan alamat server pada URL address bar ini, itu artinya kita adalah klien. Jadi pada kondisi ini kita adalah klien yang sedang meminta untuk berkomunikasi dengan server 127.0.0.1 pada port 80. Ya, port 80 adalah web server Apache. Bila kita lihat kembali pada panel SAM, di sini web server Apache menggunakan port 80 untuk berkomunikasi. Oke, server 127.0.0.1 adalah alamat IP khusus yang ada pada komputer kita. Gunanya untuk mengirim sinyal kembali kepada komputer kita. Berarti sekarang kita sedang meminta untuk berkomunikasi dengan server yang berada pada komputer kita. Dengan kata lain, komputer kita sekarang adalah sebagai server dan juga sekaligus sebagai klien. Dan bila sekarang kita tekan enter pada keyboard, ya, di sini sudah ada balasan dari web server dengan teks "It works". Ini menandakan kita sudah berhasil berkomunikasi dengan server dan kita melakukannya tanpa adanya koneksi ke internet. Sesuatu hal yang mustahil karena untuk berkomunikasi dengan komputer server, maka kita harus connect ke internet. Tapi dengan bantuan lokal server 127.0.0.1 ini, kita dapat berkomunikasi dengan komputer server tanpa harus connect ke internet.
Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat perbedaan antara local server dengan server yang berada di luar komputer kita. Pertama, kita lakukan koneksi ke internet. Di sini saya menggunakan mobile partner, ya saya klik connect dan sekarang saya sudah terhubung ke internet. Oke, selanjutnya saya akan membuka halaman Facebook. Langsung saja saya tekan enter di sini dan sekarang komputer saya sedang melakukan komunikasi dengan server Facebook. Nah, untuk melihat perbedaan antara server Facebook dengan local server 127.0.0.1 ini, kita buka command prompt pada komputer kita, klik start, lalu cari cmd, tekan enter, kemudian kita ketikkan netstart spasi -n. Perintah ini adalah untuk melihat komunikasi yang dilakukan oleh komputer kita dengan komputer server. Oke, selanjutnya kita tekan enter. Ya, di sini sudah ada beberapa daftar alamat IP. Local address adalah komputer kita dan foreign address adalah komputer server. Alamat IP yang saya kaburkan ini adalah IP address saya untuk dapat koneksi ke internet. Dan karena saya tadi membuka halaman Facebook, maka alamat IP address saya ini sedang melakukan komunikasi dengan alamat IP komputer server Facebook pada port-port tertentu. Oke, sekarang kita lihat pada bagian bawah ini. Di sini ada alamat IP 127.0.0.1. Ya, ini adalah IP khusus yang ada pada komputer kita. Dan IP ini sedang melakukan komunikasi dengan komputer server 127.0.0.1 pada port 80. Nah, inilah yang disebut dengan localhost. Komputer kita sebagai klien dan juga sekaligus sebagai server. Oke, sekarang kita keluar dari command prompt, ketik exit dan tekan enter. Ya, dari apa yang sudah kita peragakan tadi, ada sebuah kesimpulan yang bisa kita tarik di sini, guys. Bila kita ingin berkomunikasi dengan server Facebook, kita harus terhubung dengan internet karena server Facebook berada di luar komputer kita. Tapi bila kita ingin berkomunikasi dengan server localhost, kita tidak perlu terhubung dengan internet karena server localhost berada pada komputer kita. Nah, untuk membuat website dinamis, kita membutuhkan server. Dengan adanya server localhost, kita tidak membutuhkan koneksi ke internet karena server tersebut sudah berada pada komputer kita. Nantinya setelah kita selesai membangun website dinamis pada server localhost ini, barulah kita membutuhkan server internet untuk dapat menayangkan website dinamis kita di internet. Biasanya server tersebut bisa kita sewa dari penyedia jasa hosting. Oke, kita lanjutkan. Nah, dengan adanya teknologi DNS, kita tidak perlu lagi mengetikkan angka untuk alamat IP server. 127.0.0.1 memiliki nama lain yang sudah ditetapkan, yakni localhost. Jadi kita bisa gantikan alamat IP ini dengan localhost. Ya, kita tekan enter dan kita mendapatkan balasan yang sama dari web server. Oke, karena sekarang kita sudah dapat berkomunikasi dengan server, selanjutnya kita akan meminta halaman web yang berada pada server. Tambahkan garis miring, lalu ketikkan alamat filenya. Ya, pada kasus ini saya ketikkan timeclubvid garis miring index.php untuk alamat file PHP saya. Tekan enter dan pada halaman browser sudah ada balasan dari web server dengan memunculkan teks hello PHP pada halaman browser. Ya, oke guys, pada video berikutnya kita akan membahas tentang perintah echo dan print pada PHP. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita. Bila ada pertanyaan, email kita di berbagi@timeclubvid.com. Jauhi narkoba, jauhi korupsi, dan tetap berkarya guys. See you.